Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis respon sistem linear waktu diskrit, ya, masih dalam kawasan waktu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai zero input respon. Nah, pada analisis respon sistem linear waktu diskrit, kita selain melakukan analisis itu bisa secara matematis, ya, seperti pada saat kita melakukan analisis respon sistem waktu kontinu. Tetapi kalau di sistem waktu diskrit, kita juga bisa melakukan analisis respon dengan menggunakan proses iteratif. Ya. Nah, tentunya untuk proses iteratif ini akan lebih mudah, akan lebih cepat jika prosesnya dijalankan oleh komputer, ya. Jadi kita tinggal membuat programnya saja, yang membuat codingnya saja, kemudian sinyal keluaran akan bisa terlihat, ya. Jadi tetapi untuk proses ini yang kita peroleh adalah satu persatu nilai sinyal, ya, yang keluar secara berurutan, ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan atau untuk melakukan analisis respon sistem secara iteratif, ini kita akan gunakan persamaan sistem dalam bentuk delay, ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan sistem dalam bentuk expand, kita ubah dulu, ya, menjadi dalam bentuk delay. Umumnya begitu, ya. Nah, proses iteratif ini bisa kita gunakan untuk menentukan baik respon masukan 0, respon zero state, maupun respon lengkap sistem. Misalkan suatu sistem waktu diskrit dengan persamaan YK ditambah 0,1 K-1, ya, dikurangi 0,12 YK-1. Ya, kemudian ini misalkan kita diminta untuk mencari respon sistem. Ya, ini berarti respon lengkap, ya. Jadi respon lengkap ya berarti respon sistem yang kita lihat nilainya dengan mempertimbangkan, ya, baik kondisi awal maupun sinyal masukan sistem. Contoh pada soal ini, sinyal masukannya adalah sinyal UK, ya. Jadi unit step function. Kemudian sistem juga mempunyai kondisi awal, jadi saat Y K-nya -1 nilainya 2, ya. Jadi saat sebelum K sama dengan 0, ya. Jadi saat K-nya -1 nilainya 2, kemudian Y saat K-nya -2 sama dengan 0. Nah, ini kalau dalam sistem komputer ya kita bisa katakan sebagai yang tersimpan, ya, nilai yang tersimpan di memori. Nah, solusinya adalah kita lihat dulu sinyal masukannya. Sinyal UK atau unit step function itu adalah sinyal, ya, nilainya seperti ini, ya. Jadi dia hanya punya dua nilai, 0 dan 1. 0 adalah saat K-nya itu lebih kecil daripada 0, dan 1 adalah saat K-nya itu lebih besar daripada sama dengan 0 dan lebih besar daripada 0, ya. Jadi kalau digambarkan dalam deretan angka, ini saya beri kotak-kotak hanya sebagai untuk mempermudah pengertian saja, ya. Kalau dalam realnya ya deretan angka saja, ya. 0, 0, 0, kemudian 1, 1, dan seterusnya. Oke. Nah, dengan sistem iteratif kita ubah dulu persamaan yang di atas ini, ya. Jadi yang di atas ini kita ubah dulu menjadi bentuk yang di bawah, ya. Jadi nilai YK itu kita sendirikan di persamaan ini. Jadi nilai 0,1 YK-1 dan 0,12 YK-2 itu kita pindah ke kanan sama dengan, ya, sehingga kita dapatkan persamaan YK sama dengan dan seterusnya. Ingat, ya, YK ini adalah respon sistem. Nah, kemudian proses iteratif kita lakukan. Nah, kita mencari nilai YK atau mencari respon sistem satu per satu. Ya. Jadi saat K0 terlebih dahulu, ya, saat K0 kita masukkan nilainya,
ya. Jadi kalau saat K 0, maka Y, K saat K-nya 0 akan sama dengan 0,8 saat F K-nya 0 ya, dikurangi 0,1 Y saat K-nya 0, jadi 0 min 1 di sini, ya, ditambah 0,12 ya, saat Y 0 min 2. Ya, ini kita peroleh persamaan yang ini. Y0 sama dengan 0,8 F0 ya, F saat K-nya 0 dikurangi 0,1 saat K-nya min 1 ditambah 0,12 saat K-nya min 2. Nah, kita tahu nilai F saat K-nya 0 itu ini ya. Oke, nilai F saat K-nya 0 itu nilainya 1. Kemudian nilai Y ya, saat K-nya min 1 ini merupakan kondisi awal. Nah, kita peroleh di sini Y saat K-nya min 1 ya, jadi 2 ini adalah Y saat K-nya min 1 ya. Kemudian ditambah 0,12 saat Y saat K-nya min 2. Ya. Oke, jadi kita bisa langsung lakukan karena sudah berubah angka semua ya. Kita peroleh nilainya adalah 0,6 ya. Jadi nilai keluaran sistem atau respon sistem saat K-nya itu 0, nilainya 0,6 ya. Kemudian saat K sama dengan 1 kita masukkan ya, kita masukkan pada persamaan yang awal tadi ya. Oke, kita dapatkan ya 0,8 kali F saat K-nya 1, ini tentunya nilainya 1 ya, karena step function. Kemudian 0,1 kali Y saat K-nya 0, nah Y saat K0 ini kita sudah peroleh dari hasil iteratif yang pertama. Ya, jadi kita peroleh dari hasil iterasi yang pertama. Ya. Kemudian saat Y saat K-nya min 1 ini masih merupakan kondisi awal. Ya. Yang nilainya 2 tadi. Oke. Oke, sehingga kita peroleh 0,8 dikurangi, ini berarti 0,06 ya, kemudian dikurangi ditambah 0,24, nah kita peroleh 0,98. Ya, demikian seterusnya saat K2 sama dengan dan seterusnya ya. Ini kalau kita lihat untuk sistem iteratif ini, saat saya mencari Y ketika K-nya itu 10, saya harus melakukan 11 kali iteratif ya. Jadi saya mencari Y saat K-nya 10, saya harus tahu dulu Y saat K-nya 9, harus tahu dulu Y saat K-nya 8 ya. Untuk tahu Y saat K-nya 8 harus tahu dulu Y saat K-nya 7 dan seterusnya ya. Sehingga kalau untuk proses iteratif ini memang kalau kita kerjakan dengan menggunakan tangan itu lama ya. Oke. Kalau kita kerjakan dengan menggunakan tangan itu mudah ya, karena isinya cuma mengalihkan, mengurangi, menambah dan seterusnya, tetapi lama ya. Kalau misalkan ditanya untuk saat K1000 berapa, nah kan kita harus melakukan 1001 kali perhitungan ya. Nah ini contoh respon sistemnya ya, saya menuliskan sampai di K sama dengan min K sama dengan 2 ya. Tadi di sini adalah di sini adalah ini adalah saat K sama dengan 0 ya. Oke, kemudian yang ini adalah kondisi awal tadi ya, jadi 2 ini dan seterusnya. Nah nilai tadi ya, kalau kita cari dengan menggunakan tangan tentunya akan lama ya, akan lama sekali karena satu persatu gitu ya, satu persatu mencari. Nah kalau kita menggunakan perangkat lunak itu akan lebih mudah. Nah ini di sini contoh yang saya tunjukkan di sini menggunakan perangkat lunak oktal. Jadi adalah perangkat lunak seperti MATLAB tetapi dia free license ya. Yang saya tahu masih free license, mungkin sudah ada yang license, saya kurang tahu ya. Nah dengan menggunakan kita membuat listing program seperti ini ya, pengkodean seperti ini ya, maka saya akan bisa mendapatkan hasil. Nah di sini dari K sampai
dari K-2 sampai 10 ya, 10, 1, 2, 3, 4. Ya. Tentunya kalau kita mau buat sampai ke 1000 ya bisa saja ya. Kita tinggal mengganti 10 ini dengan 1000. Oke. Nah, kalau begini kan kita tidak usah bersusah payah dengan menggunakan kalkulator ya, dengan menggunakan perhitungan tangan. Nah, ini contoh kalau menggunakan MATLAB ya. Nah, tentunya memang untuk tampilan ini ya suka-suka ya, mau ditampilkan seperti ini atau mau ditampilkan hasilnya saja seperti listing yang sebelumnya ya. Kalau ini ditampilkan saat ini berarti adalah saat K, ini adalah variabel K-nya, dan ini adalah responnya ya, responnya saat YK-nya. Nah, untuk tampilan ini tentunya berbeda-beda. Nah, kalian juga bisa mencoba dengan menggunakan Excel, misalkan ya, sederhana saja. Menggunakan Excel dicoba. Pokoknya saya mencari ketika K1000 bagaimana caranya. Ya. Atau bisa juga menggunakan C++, menggunakan Java ya, apapun bisa digunakan. Nah, kalau kita melakukan analisis secara matematis, maka keluaran dari analisis kita itu bukan berupa nilai respon ya, jadi bukan berupa angka, tetapi merupakan persamaan ya, persamaan matematis yang menunjukkan persamaan untuk mencari respon sistem dengan variabel K. Nah, untuk keperluan analisis secara matematis ini, di sini kita akan menggunakan persamaan sistem dalam bentuk advance, dan kita akan menggunakan operator matematis advance yang kita simbolkan dengan huruf E. Ya. Jadi E ini bukan merupakan variabel, ya, bukan merupakan koefisien, bukan merupakan konstanta, tapi merupakan operator matematis. Ya. Seperti tambah, plus, ya, tanda titik, tanda kali, ya, kemudian turunan dan seterusnya, aksen dan seterusnya ya. Jadi di sini adalah operator matematis untuk pergeseran ke kiri atau operasi advance. Sehingga ya, jadi kalau sinyal Y ini saya geser ke kiri satu satuan waktu ya, Y K+1. Nah, ini saya tuliskan menjadi ya dengan menggunakan operator Y K ya. Jadi sinyal YK yang saya advance ya, satu satuan waktu ya. Kemudian untuk sinyal Y yang saya advance atau saya geser ke kiri 2 satuan waktu, itu persamaannya menjadi E pangkat 2, jadi muncul di sini ya, YK ya. Dan seterusnya ya, jika Y saya geser ke kiri ya, ke kiri, jika saya Y saya geser ke kiri atau saya advance sebesar N satuan waktu, maka saya tuliskan dengan menggunakan operator advance E pangkat N YK. Okay. Ya, sehingga untuk persamaan umum sistem linear waktu diskrit di sini ya, saya tuliskan dengan menggunakan operator advance menjadi yang tipe ini ya. Jadi Y K+1, Y saat yang digeser ke kiri N satuan waktu itu saya tuliskan menjadi E pangkat N YK ya. Kemudian Y saat K plus N-1 ya, dengan koefisien A N-1 ini saya geser, saya tuliskan dengan menggunakan persamaan advance ya, jadi YK yang dikalikan dengan E pangkat N-1 dan seterusnya ya. Oke. Nah, dengan menggunakan operator advance tadi ya, kita akan bisa membentuk persamaan umum sistem linear waktu diskrit dengan bentuk seperti ini ya. QE YK sama dengan PE YK. Ingat, ini menunjukkan polinomial untuk operator advance. Ini juga Q atau Q ini untuk yang operasi matematis pada YK, sedangkan P ini untuk operasi matematis pada FK.
atau masukan. Nah, untuk respon masukan 0 ya, berarti sinyal masukannya 0, FK sama dengan 0. Nah, jadi atau FK-nya tidak dilihat ya, kita hanya melihat respon sistem terhadap satu variabelnya atau satu yang mempengaruhinya, yaitu kondisi internal ya, kondisi awal, atau kalau di dalam komputer ya kita bisa katakan sebagai yang tersimpan di memori gitu ya. Oke. Kemudian karena FK sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Dengan QE adalah polinomial ini ya. Nah, kemudian polinomial ini merupakan polinomial karakteristik sistem ya. Polinomial karakteristik yang akan menentukan sifat-sifat dari sistem. Nah, kita akan mencari akar-akar polinomial karakteristik terlebih dahulu dengan menggantikan E dengan gamma di sini ya. Kita simbolkan dengan gamma. Kenapa kita simbolkan dengan gamma ya? Karena E tadi operator ya. Operator tentunya tidak bisa dicari nilai angkanya ya, sehingga kita ganti dengan gamma. Oke. Kalau kita punya persamaan seperti ini ya, jadi QE kali YK sama dengan 0, tentunya yang 0 adalah QE ya, bukan Y0K ya, karena Y0K itu kan respon itu yang kita cari ya. Ya, maka QE sama dengan 0 dan Q gamma sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau kita punya persamaan yang ada variabelnya, kemudian nilainya 0, kita bisa mencari akar persamaan tersebut. Ya. Jadi akar persamaan adalah nilai angka pada variabel-variabel yang ada di persamaan tadi, yang kalau kita masukkan angka tadi menggantikan variabel tadi, persamaannya sama dengan 0, nilainya sama dengan 0. Oke. Nah, serupa dengan sistem linear waktu kontinu, kita juga akan melihat karakteristik akar dari sistem LTID ini ya, apakah dia real, apakah dia tidak kembar, apakah dia akarnya kembar atau akar yang sama gitu ya. Banyak akar tapi akarnya sama, kemudian apakah akarnya bilangan kompleks. Nah, pada pertama kita akan lihat apabila akar-akar polinomial karakteristik tadi berupa bilangan-bilangan real dan tidak kembar atau distinct, yang artinya misalkan ada 5 akar, maka 5 akar tadi real semua dan tidak ada yang sama ya. Oke. Kita mencari akar bisa dengan memfaktorkan atau mencari dengan cara yang lain, silakan ya. Kalau kita faktorkan seperti ini, maka akar karakteristik sistem adalah gamma 1 ya, ini angka ini saya tulis sebagai gamma 1, ini gamma 2, gamma 3 dan seterusnya, sehingga akarnya adalah gamma 1, gamma 2, gamma 3 dan seterusnya sampai n ya, jika ada n akar karakteristik. Kemudian mode karakteristik dari sistem LTID adalah akar pangkat K ya, akar pangkat waktu ya. Jadi akar pertama pangkat K, akar kedua pangkat K dan seterusnya. Dan respon masukan 0 itu merupakan kombinasi linear dari mode karakteristik ya. Jadi saya jumlahkan saja mode yang pertama, mode yang kedua, mode yang ketiga dan seterusnya. Ya, hanya kemudian kita tambahkan dengan konstanta di sini ya. Oke. Sama ya, serupa dengan sistem linear waktu kontinu. Kemudian jika akarnya adalah berupa akar yang real tapi kembar atau sama, jadi misalkan akarnya ada 5 ya, tetapi sama semua. Nah, ini disebut dengan akar kembar, atau kalau dalam istilah Inggrisnya di buku referensi ya, mengatakan repeated root ya, akar yang berulang. Nah, untuk respon dengan polinomial karakteristik yang akarnya seperti ini akan mempunyai mode karakteristik akar dikalikan K, kemudian mode karakteristik yang kedua akar kali K dikalikan dengan K ya. Kemudian yang ketiga
akar pangkat K dikalikan dengan K kuadrat, dan seterusnya. Ya, sehingga ini persamaannya. Jadi K pangkat R-1 akar pangkatkan K. Ya, jika ada R buah angka yang sama besar. Dan kemudian respon masukan 0 adalah kombinasinya dari mode karakteristik. Ya. Oke. Kemudian untuk akar-akar dengan karakteristik kompleks, ya, untuk akar-akar karakteristik yang berupa bilangan kompleks, ya, bilangan kompleks itu bilangan yang mengandung nilai J, ya, I atau J, jadi imajiner, ya. Oke, di sini misalkan untuk sistem linier itu umumnya akarnya adalah akar yang berbentuk konjugat, ya. Jadi misalkan ada 2 akar, maka akar salah satunya berupa konjugatnya. Ya. Oke. Misalkan akar tadi terbentuk, ya, berbentuk kompleks. Dengan ini dituliskan dalam bentuk eksponensial, ya. Jadi gamma sama dengan nilai magnitud dari E pangkat J beta, ya. Jadi beta ini sudutnya, ya, sudutnya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk polar, ya, begini, ya. Gamma sama dengan nilai magnitud dengan gamma, ya, nilai magnitud gamma dengan sudut beta derajat, kalau derajat, ya. Kalau radian, ya, dalam radian, ya. Kalau radian, ya, derajatnya tidak bisa ditulis, ya. Oke. Oke. Nah, oke, jadi akarnya sudah, kemudian respon masukannya adalah mode karakteristik yang kita merupakan kombinasinya dari mode karakteristik, ya, ini dan ini. Oke, ya. Nah, untuk ini, ya, sama, ya, kita menggunakan, nanti akan kita, kalau di dalam akar-akar yang real dan kembar dan seterusnya, tadi kan yang kita cari adalah C-nya, ya. Nah, di sini juga kita mencari C-nya, tapi tidak hanya C, kita juga akan mencari nanti theta di sini, ya. Biasanya kita mencari C dan mencari theta. Nah, ini akan kita bahas